Nah, saat ini kita mau pelayanan pemberkatan nikah. Bukan saya yang nikah, tapi ada jemaat yang menikah. Nah, inilah petugas-petugas di belakang layar. Mau tahu siapa saja? Kita akan lihat ya. Nah, ini dia. Salah satunya yang menjadi saksi bisu. Nah, ini juga udah siap kalau ada handle terjadi sesuatu hal, udah siap. Nah, ini fotografernya mahal kalau yang ini nih. Ini fotografernya mahal ini ya. Nah, kita bisa lihat ya, libatkan Tuhan di dalam rumah tangga Pak Beli dan Ibu Margareta. Oke, tadi semua sudah jadi saksi. Yang paling ganteng cuma Pak Weli, yang paling cantik cuma Ibu Margareta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak dibilang ganteng dan cantik ya. Berkati pasangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus engkau diberkati. Apapun yang kau kerjakan di bumi ini kau dibuat berhasil, dan kau membawa keluargamu takut akan Tuhan. Berkati Pak Weli, usahanya diberkati. Berkati juga Ibu Margareta di dalam rumah tangga sebagai istri, mendampingi sampai maut memisahkan mereka. Dan kami memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan daripada iblis kuasa kegelapan yang berusaha mengganggunya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mohon saat ini tutup bungkus mereka. Kami tolak percekcokan, kami tolak perceraian, kami tolak gangguan-gangguan, kami tolak segala hasutan-hasutan daripada iblis yang berusaha menghancurkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi keluarga ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Audio Jungle. Pada saat ini hari Sabtu 17 Desember 2022 bertempat di Gading Kirana, Kelapa Gading. Maka saat ini kita akan menyaksikan mempelai akan memasuki ruangan dan kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Adapun kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta langit dan bumi yang kesetiaannya kekal sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bersama hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang. Kami mengundang kepada Bapak Pendeta Roy untuk membuka dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami menjadi bagian sukacita pada pagi hari ini, di mana rekan terkasih kami Margaret Weli dan Margareta boleh bersatu dalam pemberkatan nikah kudus di tempat ini. Engkau yang menjadikan hari ini, Engkau juga yang akan menyertai acara ibadah pemberkatan kudus di tempat ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biar setiap rangkaian acara yang kami lakukan pada pagi hari ini Engkau disukakan. Terima kasih Tuhan, kami buka acara pemberkatan nikah kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama dan saya katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Roy. Saya persilakan Bapak Ibu para hadirin untuk duduk kembali dan kita akan menyanyikan bersama Yesus Tuhan dan Allah kami.
Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di hari ini di hadapan kami ada kekasih kami untuk Pak Weli dan Ibu Margareta yang akan memasuki mahligai rumah tangganya. Kami mohon pesan-Mu ya Bapa. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menasihati mereka. Apa yang menjadi isi hati-Mu, biarlah Engkau yang menyampaikannya. Pakai hamba-Mu ini, pakai anak-Mu ini ya Bapa, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, agar mereka berdua bisa menjalani rumah tangga ini sampai maut menjemputnya nanti. Sampai mereka kembali pulang bersama-sama, berkumpul bersama-sama di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mohon ya Bapa, apa yang menjadi pesan-Mu, itulah kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu, mendengar pesan-Mu di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan. Shalom, selamat siang. Ya, untuk Pak Weli dengan Ibu Margareta, jangan tegang. Keringetnya sudah mulai seperti kacang. Jadi jangan tegang, tenang, rileks, semua pasti bisa dilewati. Amin. Di hari yang berbahagia ini yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari,
Pak Weli dengan Ibu Reta pasti semuanya ini sudah dibawa ke dalam Tuhan. Digumuli, didoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas keluarga ini. Atas apa yang direncanakannya. Saya yakin betul karena selama kita bimbingan BPN, kita sudah banyak berdiskusi, kita sudah banyak bercerita, kita sudah banyak bertanya gitu ya. Saya sangat yakin ini semua sudah didiskusikan dengan pencipta kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus. Lihat prosesnya. Tidak mudah kan? Melaluinya, melewatinya tidak mudah, menjalaninya sampai ada di hari ini. Hari yang berbahagia, Sabtu 17 Desember. Duduk di sini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Ingat, ada pertolongan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dalam hal ini. Dan ketika nanti sudah diberkati, memasuki rumah tangga, jangan lupakan Tuhan. Banyak di antara kita ketika mau menikah, kita melibatkan Tuhan. Tuhan tolong berkati, Tuhan tolong cukupkan dananya, Tuhan tolong persiapkan semuanya, bahkan pakaian yang digunakannya, Tuhan apa yang harus pakai, kan gitu. Tetapi begitu memasuki rumah tangga, banyak sekali keluarga-keluarga Kristen justru lupa akan Tuhan. Begitu baru jadi raja dan ratu sehari, lupa. Nah, jadi di sini ayo jangan lupakan Tuhan. Bawa Tuhan di dalam rumah tangga. Setiap malam bawa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kalau bisa bernyanyi ya bernyanyi. Ya kan? Kalau kita bisa menyembah, menyembah bersama. Dan harus diingat, sudah siap Pak Weli, Bu Reta, bahwa menikah tidak akan menemukan kebahagiaan. Menikah bukan tempat mencari kebahagiaan, tetapi menikah harus memberi kebahagiaan. Ini kunci buat Bapak Ibu para hadirin sekalian. Ketika kita menikah menuntut untuk mendapatkan kebahagiaan, kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kalau boleh jujur, yang sudah menikah lebih baik gak menikah, lebih baik sendiri. Karena konsepnya semua adalah fokus ke diri sendiri. Tetapi di sini justru kita harus memperbaiki konsep kita, paradigma kita bahwa menikah adalah memberi kebahagiaan. Walaupun pasangan kita tidak membahagiakan kita, orang popo, kita bahagiakan dia terus. Dia tetap nyakitin kita, bahagiakan dia terus. Nggak apa-apa. Kan biasanya kalau masih pacaran itu tuh baik-baik semuanya. Saat bersama tuh baik-baik, jalan juga digandeng. Kesandung batu, jatuh, aduh disayang-sayang, maka batunya diambil, dilempar. Gila sudah menikah kesandung batu, bukan batunya diambil, dilempar. Lalu, bukan saya yang ngomong loh. Tapi ini fakta. Di sini banyak yang sudah berkeluarga, saya yakin. Dan fakta kenyataan kalau mau jujur begitu banyak penderitaan di dalam rumah tangga. Dan katanya kalau bisa diputar ini waktu, kita balik, nggak usah menikah katanya. Begitu banyak problem dalam hidup ini. Tapi ingat satu kuncinya, libatkan Tuhan. Sampai detik ini, setan iblis kuasa kegelapan selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Keluarga-keluarga yang harmonis berusaha untuk dihancurkan. Dan ini memang sudah menjadi target. Di dalam keluarga ini juga menjadi target. Makanya kita belajar di dalam keluarga. Saya sering kasih tahu ya udah diem aja. Kalau misalnya nanti Pak Weli, kalau Ibu Reta misalnya ngomel-ngomel, ya udah. Ketika misalnya piring pecah satu, ngomel-ngomel, diemin aja, jangan ditambah ngomel. Ditambah ngomel semakin jadi. Kalau misalnya piring pecah satu, ngomel, Pak Weli kasih dia suruh beli ringsek.
Biarin sok dapet hadiah piring atau gelas, udah selesai. Kalau misalnya masih ngomel terus gimana Pak Pendeta? Diamin. Masa nggak capek ngomel seharian? Ya kan? Pasti capek. Nah, disinilah kita belajar. Ajarku diam, diam, diam. Tapi kan sakit hati Pak Pendeta. Betul, nggak ada yang nggak sakit hati. Sakit hati. Saya juga sakit hati. Bapak Ibu semua juga pasti punya masalah. Sekarang belum menikah juga udah punya masalah, betul nggak? Coba saya mau tanya yang punya masalah, coba angkat tangan. Ayo, yang punya masalah. Ayo, jujur. Nah, tuh, lihat deh wajah-wajahnya kan, wajah-wajah bermasalah. Tenang, Bapak Ibu, ini juga sama wajahnya bermasalah. Bukan enggak, kita semua yang ada di sini wajahnya bermasalah semua. Begitu ngeliat wajah, oh ini ada masalah. Ibu Reta ada masalah, Ibu Evi ada masalah, semua ada masalah gitu loh. Tapi satu kuncinya, libatkan Tuhan. Ingat kisah di dalam Alkitab ketika ada pernikahan di Kana. Pada saat pesta itu sangat dibangga-banggakan. Pada saat ada, ibaratnya kalau orang sekarang ini ya namanya juga ada bestonan gitu kan ya, berikan yang terbaik. Tetapi ada masalah di sana. Ingat, baru di hari pertama ada pesta, ada masalah. Anggurnya habis. Tapi apa yang diberikan contoh pada saat itu? Ketika anggur habis, justru dibilang apa? Coba tanya sama Yesus pada saat itu yang hadir. Apa yang dikatakan Yesus? Lakukan. Kalau yang dikatakan Yesus dan didengar tetapi tidak dilakukan, maka nanti tidak terjadi apa. Yang terjadi ketika dikatakan kepada Yesus dan Yesus tahu bahwa mereka kehabisan anggur, apa yang dilakukan? Dibilang, coba itu gentongnya, kalau saya bilang buyung nanti semua dari sini. Karena yang memberkati di sini pendeta buyung kan itu. Coba isi itu 2-3 buyung atau semua gentongnya isi dengan air, bayangkan. Isi dengan air biasa. Air biasa, tidak ada apa-apanya, hanya biasa, nggak dianggap, diremehkan. Disuruh tuang di dalam gentong tersebut, tutup. Dan tiba-tiba setelah dicedok air tersebut dan disajikan, ini yang menyajiin juga gemeteran. Orang dia tahu air biasa diisi, suruh nyajiin ke tamu. Aduh, Bapak Ibu kalau suruh nyajikan seperti ini bagaimana? Saya yakin nggak berani. Gila kali, air biasa, apalagi air mentah katanya, suruh sajikan. Waduh, tapi karena dia menurut, ingat ya, nurut apa yang dikatakan oleh Yesus dan dia ikutin, dia ambil dan dia sajikan. Ternyata begitu tamu-tamu undangan meminum air tersebut, ternyata itu sudah menjadi anggur yang terbaik. Hal yang biasa yang tidak dianggap, tetapi ketika melibatkan Tuhan, saat ada masalah melibatkan Tuhan, Tuhan lakukan mujizatnya di situ. Tuhan berikan pertolongan. Ingat, Pak Weli, Bu Reta, iblis tidak tinggal diam sampai sekarang. Dia tetap akan berusaha menghancurkan kita semua, rumah tangga kita. Tapi satu hal kuncinya, bagaimana caranya kita bisa mengalahkan si iblis kunyuk itu? Tunduk sama perintahnya. Itu kuncinya di dalam rumah tangga. Bersyukur Pak Weli bisa sampai ada di sini. Makanya saya sudah sering bilang kan, jangan kenalan lama-lama. Makanya jangan suka main di Kelapa Gading. Saya bilang untung aja dia bisa segera mengakhiri. Kalau enggak dia mainin Kelapa Gading mulu, kenalan lama gagal bersanding. Dia nggak tegang. Tegang sekali tadi soalnya. Tenang, relax, tenang. Tapi luar biasa, Pak Weli ini baiknya luar biasa. Dia tidak mau, dia bilang apa? Lebih baik saya bawa Margareta ke Kelapa Gading daripada saya bawa ke Ragunan katanya. Ragu dalam penantian. Dia bilang gitu, waduh lebih baik. Tapi ingat, ini setelah menikah saya sudah kasih tahu ya, kebiasaan hidup berubah. Lifestyle berubah, cara bicara berubah, semua berubah.
Udah nggak bisa lagi kita bebas kumpul-kumpul sama teman main, nggak bisa. Karena kalau kita kumpul-kumpul sama teman main, apalagi teman-teman kita bawa ke Cilandak, hati-hati, cinta lama datang mendadak nanti. Hati-hati. Makanya libatkan Tuhan. Itu iblis licik banget, benar. Hati-hati, dia sangat sampai justru ketika menjalani bahtera rumah tangga kena tipuan-tipuan. Hal sepele deh, marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nah, banyak, pada ngaku pasti. Di sini nggak ada yang ngaku. Pak, ngomong mah gampang. Saya juga punya istri. Sama. Kalau nggak dia yang ngomel, saya ngomel. Tapi karena sudah mendengar suara kebenaran, ya udah diam. Ajarku diam. Tapi Pak Willy nanti sama Ibu Reta ketika lagi marah-marah jangan langsung gini ya. Aku berserah. Wah, ditimpuk nanti sama ini sepatu. Jangan. Nah, diam. Ingat, hidup kita di dunia ini adalah perantauan. Kita ini merantau. Kita sedang berjalan untuk menuju pulang. Semua Bapak Ibu Saudara sedang berjalan untuk menuju pulang. Kalau kita di dalam perjalanan, sekarang kita lihat begini, sering ada orang yang suka mendaki gunung. Ketika dia menaiki pendakian gunung supaya sampai di titik puncaknya, apakah tidak ada gangguan di tengah perjalanan? Banyak. Belum lagi iblis dan sekutunya itu yang berusaha mengganggu perjalanan mereka di dalam perjalanan untuk menaiki puncak. Pendaki gunung butuh tuntunan, butuh arahan, butuh petunjuk, dan dia tidak boleh melanggar petunjuk tersebut. Ketika dia melanggar, dia melenceng sedikit, terjebak dengan tipuan iblis setan yang ada di sana, maka celaka dan akhirnya apa? Kematian. Dan tidak sedikit yang terhilang. Ini fakta dan ini real. Sadarilah perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita sedang berjuang untuk kembali pulang. Kita sedang merantau. Kita sedang berjalan bagaimana mendaki gunung kehidupan ini supaya kita sampai di titik puncaknya, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Dan di sana hanya ada kebenaran. Tetapi di dalam perjalanan setan iblis berusaha untuk menjebak kita semua, menyesatkan kita. Jadi hati-hati. Ketika kita ke bawah saja, langsung kita terseret dan akhirnya binasa, rumah tangga hancur, berantakan. Jadi butuh tuntunan firman Tuhan. Jadi nanti sudah menikah, sudah diberkati ini, sudah harus pengorbanannya juga kasihnya sudah lebih dari yang sekarang. Sebelum diberkati, Pak Weli coba lihat dulu calon istrinya, pandang wajahnya dulu, pandang dulu. Nah, udah dipandang. Jadi masalahnya pandangnya begini nih. Udah dipandang, coba Pak Weli lihat di belakang. Coba Pak Weli lihat di belakang. Nah, ada yang lebih cantik nggak dari Ibu Margareta? Ada yang lebih cantik? Di Musdana. Aduh. Ada yang lebih cantik Pak Weli? Nggak ada. Jadi yang paling cantik di sini siapa? Wah, ini langsung. Ya. Semua menjadi saksi. Yang lebih cantik yang di sebelahnya. Ingat loh, ini disaksikan. Nah, sekarang gantian. Salah sendiri dia yang berkati saya, udah. Kalau Ibu Margareta, coba lihat calon suaminya. Nggak pandangin. Ya. Masalahnya lihat deh cara pandangnya. Begitu dipandangin kok ini yang kalau ini langsung. Coba sekarang Ibu Margareta lihat ke belakang. Lihat. Nah, ada yang lebih ganteng nggak? Wah, jelas tidak ada. Mohon maaf Bapak Ibu pada hadirin sekalian, jelas tidak ada yang lebih ganteng. Jadi yang ganteng siapa? Berarti di depan nggak ganteng dong. Oke, jadi sudah memantapkan hati, sudah siap untuk melangkah memasuki bahtera rumah tangga. Ingat loh, ini bahtera, bukan sekoci. Bahtera. Bahtera walaupun besar dan kokoh, pasti akan ada badai yang lebih besar lagi. Dan bahtera itu dikendalikan oleh apa? Oleh kemudi. Kemudinya besar atau kecil? Kecil.
Rumah tangga juga dikendalikan oleh apa? Mulut. Jangan sembarangan berbicara. Hati-hati, ketika kesal lebih baik diam aja. Ayo ajak Pak Weli dalam berdoa. Ayo ajak menyanyi, memuji Tuhan. Tuhan apalagi pernah bernyanyi, jago nyanyi, lebih jago nyanyi daripada saya. Masalahnya itu. Ajak menyembah. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Tapi abis itu jangan salah. Nanti abis haleluya, Tuhan Maha Kuasa, lalu Paviani nyambung, King Kong badannya besar. Jangan, ayo ajak menyembah Tuhan, ya. Jadi ajak terus menyembah Tuhan di dalam rumah tangga. Dan ini yang berusaha iblis suntikan pikiran di dalam diri kita supaya kita melupakan Tuhan. Banyak orang pada saat susah cari Tuhan, tapi pada saat senang dia lupa Tuhan. Makanya tidak sedikit ketika kita datang ke rumah teman kita atau saudara kita, sanak famili kita, ditanya, "Papa di mana, Mama di mana?" Lagi di dalam kamar. "Ngapain siang-siang dalam kamar?" "Lagi berdoa." "Kenapa berdoa siang-siang?" "Lagi banyak masalah." Lagi ada masalah cari Tuhan, bila tidak ada masalah Tuhan dilupakan. Ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Jadi nanti sudah harus maklum ngoroknya komedi kayak gimana, ya. Nanti yang bagian yang suka berantakin siapa. Nah ini pasti akan ada sedikit gesekan-gesekan. Belum lagi nanti ada pihak dari keluarga sekitar kita, tetangga kita. Nah itu hati-hati, ya. Jadi kalau misalnya Koweli atau Bu Reta lagi marah-marah, ingat mampang. Ingatnya kita ke mampang aja. Apa tuh? Mau marah tapi sayang. Jadi ayo kita jaga, jangan sampai pernikahan ini malah membuat kita tidak berkumpul bersama-sama di langit baru dan bumi baru. Perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya pada akhirnya kita harus memasuki kekekalan. Pernikahan, keluarga harusnya bersyukur. Kenapa? Ada yang mendampingi, mengingatkan, salah jalannya, jangan itu, balik kita jalan Tuhan. Kita mau menyimpang, atau Pak Weli mau menyimpang, Ibu Reta ingetin, jangan situ, ayo lewat sini. Masa sih? Ini loh petunjuk firman Tuhan. Nah, nanti kan dikasih Alkitab. Bukan cuma buat ganjel tidur, tetapi dibaca dan dilakukan. Kenapa dikasih Alkitab? Supaya ingat, libatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Ingat, tidak mungkin tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Bohong kalau misalnya tidak ada masalah ketika kita sudah menikah. Justru lebih banyak. Jadi Pak Weli, Ibu Reta, ingat, pernikahan ini harusnya saling mengasah kalian berdua. Menggesek karakter kita harus makin murni di hadapan Tuhan. Ego kita, kesombongan kita digesek dan dihabiskan. Salah satu yang jadi sepatunya, yang satunya lagi jadi penggosoknya yang mengkilatkan. Tergantian. Itu harus. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu semua pernah tahu ya dulu waktu rame-ramenya batu aki. Tahu ya? Nah, semua manggut-manggut. Jangan-jangan pernah menjadi pelaku ya. Termasuk saya pelaku soalnya. Makanya saya tahu batu aki itu nggak ada yang aslinya bening. Itu kotor. Dikasih lampu nggak mungkin tembus. Lalu apa yang dilakukan? Digosok setiap hari dengan amplas kertas. Kok Pak Pendeta tahu? Pelaku. Saya udah bilang, saya udah jujur, pelaku. Saya tukang gosok batu. Yang ngikutin bro. Saya gosok batu nih. Bersih, udah gitu pakai minyak zaitun lagi. Wah, pakai minyak zaitun digosok, ces. Batu yang tadinya biasa saja tiba-tiba keluar jadi hitam. Kok bisa? Karena kapur di dalam batu itu keluar. Udah dibersihin, dilap, kita bersihin lagi, amplas kertasnya, kita kasih minyak zaitun lagi, kita gosok lagi. Nah ini sambil ngobrol gini, bukan baca firman, gosok aja terus.
Dan herannya waktu itu bukan cuma saya sendiri, teman-teman yang lainnya ngikut juga gosok. Mau cowok mau cewek gosok juga sama begini. Udah bersih, keluar lagi. Kok bisa? Nah, ini yang harus kita ketahui. Ketika digosok, panas. Gesekan itu panas. Dan panas itu yang membuat batu itu, kotoran-kotoran di dalamnya keluar. Kapurnya keluar. Dan sampai pada akhirnya dengan waktu yang sangat lama, tidak mungkin dalam semalam gosok langsung bening, enggak. Itu lama, bisa berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Ketika sudah habis, batu yang tadinya tidak ada harganya lalu tidak tembus, dikasih lampu di bawahnya dan dia bisa tembus cahayanya dan luar biasa. Sadar tidak, hidup kita di dalam rumah tangga akan banyak gesekan-gesekan. Belajar di dalam gesekan-gesekan yang panas itu. Ketika kita mengalami gesekan, kapur-kapur di dalam diri kita, kapur kedagingan kita, kapur kesombongan kita, kapur egois kita keluar. Dan tidak dalam semalam. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai mati. Sampai kapur ini benar-benar habis, sehingga ketika kita memejamkan mata, maka hidup kita dikasih cahaya Roh Kudus, kasih terang Kristus itu memancar luar biasa. Dan kita berharga di mata Tuhan. Ingat, dengan berkeluarga semakin cepat gesekannya, semakin cepat panasnya. Siap? Kalau nggak siap kita batalin ini kan gitu. Nah, kita tanya dulu, jangan sampai salah melangkah. Jadi ingat, tetap libatkan Tuhan. Ya, libatkan Tuhan di dalam rumah tangga Pak Beli dan Ibu Margareta. Oke, tadi semua sudah jadi saksi. Yang paling ganteng cuma Pak Weli, yang paling cantik cuma Ibu Margareta. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak dibilang ganteng dan cantik ya. Jadi ganteng dan cantiknya buat pasangan masing-masing. Oke, siap? Oke, kalau siap, maka kita akan masuk ke dalam pemberkatan nikahnya. Amin. Mari Pak. Di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita akan mendengarkan titah Tuhan pada saat ini. Dan kita perhatikan baik-baik bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, yang sekaligus merupakan lambang hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian
Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sekarang kita akan menyaksikan ke dalam pertanyaan peneguhan. Maka saya mengundang mempelai untuk bangkit berdiri. Pada pernikahan suci ini, yaitu di Jakarta pada Sabtu 17 Desember 2022, akan dipersatukan John Welly Yohanes dan Margareta. Sekarang sebagai seorang hamba Allah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mempelai pria dan wanita. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan mereka di dalam memasuki pernikahan kudus ini. Saya juga akan menanyakan sebuah pertanyaan kepada jemaat Tuhan untuk dijawab bersama-sama. Mempelai pria dan mempelai wanita diharapkan untuk menjawab dengan bebas dan tegas paksaan dan disaksikan oleh Allah serta jemaatnya. Inilah janji nikah saudara yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan, sesuai dengan niat hati saudara yang tulus dan suci. Oke, silakan berhadapan-hadapan. Bisa lihat dan saya akan bertanya. Untuk John Welly Yohanes, tenang, jangan deg-degan. Soalnya saya dengar suaranya tenang ya. Apakah saudara mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Margareta sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri? Ya. Mengasuh? Sabar. Jangan terburu-buru ya, sabar. Saya ulang ya. Jangan buru-buru. Saya ulang ya. Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya bersedia. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudara? Ya, saya bersedia. Oke, berikan linknya ke Ibu Margareta. Tenang, Ibu Margareta, jangan grogi. Saya akan bertanya, apakah saudari mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima John Welly Yohanes sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Ya, saya bersedia. Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Ya, saya bersedia. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidup saudari? Ya, saya bersedia. Sekarang saya akan bertanya kepada sidang jemaat Tuhan, para hadirin sekalian yang ada di sini.
yang menyaksikan dan mendengarkan janji-janji ini, saya bertanya dan nanti silakan menjawab dengan amin, ya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari bersedia mendukung dan mendoakan kedua mempelai ini dalam hidup nikah mereka? Amin. Oke. Sekarang kita akan masuk dan mendengarkan bagaimana mereka berdua nanti akan masuk dalam ikatan janji setia. Dengarkanlah sekarang uraian firman Tuhan tentang kasih. Karena ini penting. Dalam surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 dikatakan di situ, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Sekarang kepada Bapak John Welly Yohanes bisa mengucapkan. Silakan saudara dengan sungguh-sungguh, bebas dan tanpa paksaan demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, John Welly Yohanes, menerima engkau, Margareta, menjadi satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, ucapkan janji setiaku kepadamu. Margareta, sekarang ucapkan janji nikah saudari. Ucapkan dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, dan demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Margareta, menerima engkau, John Welly Yohanes, menjadi satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah, untuk dimiliki dan dipertahankan sejak hari ini dan seterusnya, dalam suka dan duka, semasa kelimpahan dan kekurangan, di waktu sakit dan di waktu sehat, untuk dikasihi dan diperhatikan serta dihargai seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percaya saya kepadanya, kuucapkan janji setiaku kepadamu. Ada sepasang cincin di tangan saya, cincin mereka berdua. Dan saat ini, Bapa Yahweh, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati cincin pernikahan ini, di mana cincin ini akan dipakai oleh kekasih-kekasihmu ini untuk Pak Welly dan Ibu Margareta. Biarlah mereka selalu ingat keluarga ini
Engkau yang memberkati. Berkati cincin ini yang menjadi pengikat mereka, pengingat mereka di dalam suka dan duka. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami istri, cincin yang melingkar dan tidak punya ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat dari emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikian kiranya kasih antara kedua saudara ini. Ya, silakan. Kepada Bapak Jongweli Yohanes dan Margareta, ingat, silakan masukkan. Ayo Bapak Jongweli Yohanes, masukkan cincin ini ke jari manisnya. Oke, Ibu Margareta. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu, Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapa Yahweh dan Tuhanku Yesus, saat ini di hadapan hamba-Mu ada Bapak Weli dan Ibu Margareta. Kami mohon saat ini biarlah Engkau yang memberkati pernikahan mereka, Engkau yang memberkati keluarga ini. Dan kami percaya ketika mereka melibatkan Engkau, Engkau pun turun tangan dan campur atas apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Berkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pasangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau diberkati. Apapun yang kau kerjakan di bumi ini kau dibuat berhasil, dan kau membawa keluargamu takut akan Tuhan. Berkati Pak Weli, usahanya diberkati. Berkati juga Ibu Margareta di dalam rumah tangga sebagai istri, mendampingi sampai maut memisahkan mereka. Dan kami memberkati keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Segala serangan daripada iblis kuasa kegelapan yang berusaha mengganggunya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mohon saat ini tutup bungkus mereka. Kami tolak percekcokan, kami tolak perceraian, kami tolak gangguan-gangguan, kami tolak segala hasutan-hasutan daripada iblis yang berusaha menghancurkan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Proteksi keluarga ini oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Biarlah mereka saling mengasihi, saling menyayangi, sampai nanti mereka kembali pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan saat ini kami percaya kuasa-Mu menundungi mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarga besarnya. Bapa, kami bawa keluarga di dalam tangan-Mu. Dan saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Jongweli Yohanes dan Ibu Margareta resmi dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Amin.
dibuka kerudungnya dan pelan-pelan bisa Ibu Margareta agak sedikit menunduk supaya bisa dibuka. Silakan pelan-pelan. John Welly Yohanes, inilah Margareta, wanita yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikan ciuman kedua belah pipinya. Pelan-pelan, belum dipoto, pelan, sabar. Tenang. Lagi sebelahnya. Nah, lanjutannya nanti aja nanti malam ya. Oke, sekarang Margareta, inilah John Welly Yohanes pria yang Tuhan berikan kepadamu sebagai suami yang kepadanya engkau menjadi penolong dan pendamping yang setia. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikan ciuman kedua belah pipinya. Belum. Yang lama. Belum. Nah, oke, yang lamanya nanti ya. Saksi satu. Ibu bisa foto sekalian bersatu penyerahan nanti. Oh, mungkin gini. Dari sampingnya. Sini bisa, masih bisa. Oke. Silakan Bapak Pendeta Andri. Kita bantu. Oke, Tuhan adalah gembala. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.